ibadah lagi di gereja ya. Setiap hari Minggu jam 8 pagi di lantai 5 GKMI Anugerah. Kakak tunggu ya kehadirannya. Cus. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapan, kasihnya kini jadi milikku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo kids, hai Kak Wawa. Hai. Nah, senang sekali Kak Heri dan juga Kak Wawa menyapa kids semuanya. Nah, kita mau memuji Tuhan ya Kak ya? Ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar buat kita semua. Kecaplah dan lihatlah. Yuk kita pujikan bersama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kak Wawa, siapa yang paling kuat? Yesus. Kak Heri, siapa yang terhebat? Yesus. Dan siapakah yang terbesar? Tuhan Yesus. Yuk kita pujikan pujian ini yuk. Kuat, hebat, besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat,
besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar. Tiada bandingannya, tiada bandingannya, tiada bandingannya. Kak Wawa, ayo ikut saya. Kemana? Jalan-jalan. Jalan-jalan? Jalan-jalan ke mall ya? Bukan, jalan mengikut Tuhan Yesus setiap hari. Mau kan? Oke Kak Ayo Heri. kita semuanya, siap ya? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan Serta Yesus. serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yuk Kak Wawa, kita mau bersama-sama siapkan hati kita dengarkan firman Tuhan. Nah, kita pujikan pujian ini ya untuk persiapan kita dengarkan firman Tuhan ya. Oke Kak. Lagu yang buat kita semangat. Yuk. Yuk adik-adik kita berdiri yuk. Kita Terhebat. bergerak bersama. Yes. Terhebat, terdahsyat. Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Tiada sepertimu, sebab engkaulah satu-satunya. Dalam hidupku, kau ada untuk memimpin langkahku. Pakai hidupku, menyatakan kebesaran-Mu. Dan ku nyanyikan, Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Tiada sepertimu, sebab engkaulah satu-satunya. Dalam hidupku,
Kau ada untuk memimpin langkahku, pakai hidupku menyatakan kebesaran-Mu. Kan ku nyanyikan, Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat, puji-ku tinggikan. Kaulah yang terhebat, terdahsyat, Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat, puji-ku tinggikan. Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya, selamanya, selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kita bisa beribadah online dan memuji Tuhan. Sekarang kita mau baca Alkitab. Tolong biar guru-guru kita bisa menjelaskan dengan baik supaya kita semua bisa mengerti dan mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kok David, kamu dapat ikan nggak? Wah, lumayan, Kak Ati. Saya mancingin soalnya dari pagi tadi, lumayan lah. Bagus lah. Tuh. Yang penting Banyak ya. Oh, yang penting kita telaten tahu. Iya, betul Mbak Ati. Kak Mevi? Oh, aku belum dapet Aduh, nih. dapat. Wah, Kak Devi dapat ikan lagi. Kok kecil? Nggak apa-apa lah. Iya. Lumayan. Pancinganku juga. Berat ya? Dapat Berat ya? ikan. Berat ya? Ayo. Amazing. Tambah segini. Besar ya. Tapi aku baru dapat satu. Tapi ini udah banyak kok. Tadi aku dikasih teman-teman itu nelayan yang lain. Oh. Iya. Kita mancing lagi deh supaya dapat banyak. Tapi Kak Ati, Kak David, Iya, lagi. bete nih. Gimana kalau sambil mancing kita saksikan video ini? Kita ajak semua untuk menyaksikan Videonya tentang apa? tentang mancing. Bukan. Videonya tentang Yesus memanggil murid-muridnya. Ya betul. Yuk kita sama-sama saksikan. Yuk. Pelayanan Yesus sudah dimulai. Dia berkeliling berkhotbah tentang kerajaan Allah dan mengajak orang untuk bertobat. Orang-orang mulai berbicara tentang Yesus dan hal yang diajarkan. Mereka tertarik pada apa yang Yesus katakan. Banyak orang mengikuti Yesus berkeliling dan mendengarkan Dia mengajar. Suatu hari, Yesus sedang berjalan di Danau Galilea. Dia melihat dua bersaudara, Simon yang dipanggil Petrus dan Andreas. Petrus dan Andreas adalah seorang nelayan. Yesus berseru kepada mereka, "Ikutlah aku dan aku akan mengajarimu menjala orang." Segera Petrus dan Andreas menjatuhkan jala mereka dan mengikuti Yesus. Kemudian Yesus melihat dua bersaudara lagi. Nama mereka adalah Yakobus dan Yohanes. Mereka berada di sebuah perahu memperbaiki jala bersama ayah mereka, Zebedius. Yesus memanggil mereka dan segera mereka bangkit meninggalkan ayah mereka dan perahu dan mengikuti Yesus. Yesus melanjutkan dan melihat seorang pria bernama Matius yang disebut juga Lewi. Matius sedang duduk di kantor pajak. Matius adalah seorang pemungut cukai. Banyak orang tidak menyukai pemungut pajak karena mereka bekerja dengan tidak adil. Yesus berseru kepadanya, "Ikutlah aku." Jadi Matius bangkit meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus. Matius mengadakan pesta besar untuk Yesus di rumahnya. Banyak pemungut cukai dan pendosa datang untuk makan bersama Yesus dan murid-muridnya. Para pemimpin agama melihat ini dan berpikir, seharusnya Yesus tidak berteman dengan orang yang melakukan dosa. Mereka mengeluh kepada para murid, "Mengapa gurumu makan dan minum dengan pemungut cukai dan pendosa?" Yesus mendengar para pemimpin agama dan berkata,
Orang yang sehat tidak membutuhkan dokter, tapi orang yang sakit. Aku tidak datang untuk mengundang orang-orang baik. Aku datang untuk mengundang orang berdosa kembali kepada Allah. Kemudian Yesus mengumpulkan para pengikutnya dan memilih 12 orang dari mereka untuk menjadi rasulnya. Para rasul akan bekerja sama dengan Yesus dan pergi keluar untuk menceritakan tentang Yesus. Ini adalah orang-orang yang Yesus pilih. Simon yang disebut Petrus, saudara Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus putra Alfius, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Yesus datang ke bumi untuk menunjukkan seperti apa Allah itu dan menyelamatkan orang dari dosa mereka. Ini kabar yang sangat baik. Yesus memberitahu muridnya untuk memberitahu orang lain tentang Dia. Dan kita adalah murid Yesus saat kita percaya padanya. Setiap orang di dunia perlu mendengar kabar baik tentang Yesus. Kak David, Kak Ya? Mevi, sama Kit di rumah udah saksikan video tadi kan? Bagus ya? Bagus, menakjubkan. Keren. Keren banget ya. Kemudian, apa sih yang respon dari murid-murid Yesus setelah dipanggil? Nah, orang-orang yang Yesus panggil segera meninggalkan semua pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka taat loh kepada Yesus. Iya betul. Para nelayan meninggalkan perahunya. Lalu para pemungut cukai meninggalkan juga meja kerjanya. Ketika Yesus memanggil, mereka menjawab. Para murid ini sebenarnya orang-orang biasa. Tetapi mereka sungguh sangat patuh. Betul. Mereka sepertinya tahu bahwa yang mereka serahkan itu tidak ada apa-apanya. Tidak berarti dibandingkan nanti kalau sudah mengikut Yesus. Orang-orang yang Yesus panggil juga bukanlah orang-orang yang sempurna kok. Oh, Mereka itu orang-orang yang berdosa. seperti kita. Ya. Makanya jangan heran. Yesus dibenci loh oleh para pemimpin agama mereka. Kok bisa sih? Kasian ya. Karena mau berteman dengan orang-orang macam seperti itu. Oh, kasihan juga ya. Mereka berpikir, ngapain menghabiskan waktu bersama, bahkan mengasihi orang-orang yang berdosa. Oh, bisa ya. Iya. Berarti Yesus tahu dong, jika orang-orang yang benar hati dan tidak mereka jalan dengan firman Tuhan, maka Yesus tidak perlu datang ke bumi. Tetapi manusia itu tidak ada yang benar, Kak Mevi, Kak David. Iya, betul. Betul kan Kit ya? Betul. Tetapi manusia itu karena tidak ada yang benar, maka Allah merencanakan untuk mengutus Yesus ke bumi. Hah? Yesus mau datang ke dunia jadi manusia? Waduh, Tuhan Yesus jadi manusia untuk mematuhi rencana Bapaknya juga. Tuh. Wah, hebat. Dia juga mau menyelamatkan orang berdosa seperti kita ya. Sama seperti orang sakit membutuhkan dokter. Orang berdosa seperti kita pasti juga membutuhkan juru selamat, Betul itu. yaitu Tuhan Yesus. Ya, setuju. Para pemimpin agama pada waktu itu seperti orang sakit yang tidak percaya bahwa mereka itu benar-benar sakit. Oh ya? Iya. Kok bisa ya? Kayak gitu ya? Jadi, kids di rumah perhatikan ya. Yesus datang ke bumi untuk menunjukkan seperti Allah itu dan untuk apa menyelamatkan orang dari dosa-dosa mereka. Ini adalah berita yang sangat bagus. Yesus memberitahu murid-muridnya supaya bercerita kepada orang lain tentang Yesus. Dan kita adalah murid Yesus. Ketika kita percaya kepadanya, maka setiap orang di dunia perlu mendengar kabar baik tentang Yesus. Seperti Yesus memanggil para murid untuk mengikutinya, demikian juga Tuhan Yesus memanggil kita sekalian. Setuju, betul. Sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah dipanggil Tuhan Yesus, kita pun ikut Yesus dengan setia. Wah, caranya bagaimana ya Kak? Kita mengikuti Yesus dengan mengasihi, mentaati Yesus setiap hari dalam hidup kita. Iya, benar itu Kak. Kids pun menjadi pengikut Yesus dengan setia dan berani bercerita tentang siapa Yesus itu. Kepada mama, kepada papa yang belum kenal Tuhan Yesus. Teman-temanmu dan orang-orang lain yang belum mengenal Yesus juga. Kit bisa meminta Tuhan Yesus menolong
supaya kalian punya keberanian untuk bercerita tentang siapa Yesus itu. Dengan selalu taat Dan berani berbicara tentang siapa Yesus, kita adalah para murid-muridnya. Kita siap ya? Amin. Amin. Nah, Yuk. Kak David, Ya. Kak David pimpin doa untuk kita semuanya ya. Oke, siap Kak. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh belajar bagaimana Tuhan Yesus bersedia datang ke dalam dunia ini untuk menggenapi rencana dari Allah Bapa di surga dan untuk menyelamatkan kami, anak-anak-Mu yang berdosa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan, ketaatan, dan kuasa yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah kami juga dapat menjadi saksi-saksi Tuhan bagi sesama kami yang kami temui setiap hari di sekitar rumah kami, di sekitar sekolah kami, dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan untuk menolong mereka mengenal siapa Tuhan Yesus itu dan boleh menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sertai kami anak-anak-Mu, berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kids, hari ini kita sama-sama telah beribadah online. Kali ini kita akan menyelesaikannya dan Kak Heri akan mengajak kita semua menutupnya dalam doa. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, kami meminta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita selesai, sampai jumpa minggu depan.